Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Gina Lestari, Larasati, dan Dini Anggraini. Dalam video ini kami akan memenuhi tugas dengan salah satu mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo MPDI dengan judul dasar konsep media pembelajaran. A. Pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah. Pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, menurut definisi para ahli, menurut Omar Hamalik, media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Menurut Suprapto, DKK, menyatakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat pembantu secara efektif yang dapat digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada bagian B, penggunaan media dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan media dalam proses belajar mengajar mempunyai nilai-nilai praktis sebagai berikut. Yang pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa atau mahasiswa. Yang kedua, media dapat mengatasi keterbatasan ruang kelas, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. 4. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Penggunaan media seperti gambar, film, model, grafik, dan lainnya dapat memberikan konsep dasar yang benar. Yang kelima, media dapat membagikan keinginan dan minat yang baru. 6. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya, pada bagian C, macam-macam media pembelajaran. Klasifikasi media dapat dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan bahan serta cara pembuatannya. Yang pertama, dilihat dari jenisnya. Media dibagi dalam A. Media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio, kaset recorder. Media ini tidak cocok untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. B. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam atau lukisan dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak, seperti film kartun. C. Media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Yang kedua, dilihat dari daya liputnya. Media dibagi dalam A. Media dengan daya liput luas dan serentak. B. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. C. Media untuk pengajaran individual. D. Media ini dalam penggunaannya hanya untuk seorang diri. Yang ketiga, dilihat dari bahan pembuatannya. Media dibagi dalam A. Media sederhana, B. Media kompleks. Oke, baiklah, selanjutnya pada bagian D, ciri-ciri media pembelajaran. 3 ciri media antara lain. 1. Ciri fixatif atau ficastive property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek dengan ciri fixatif ini. Media memungkinkan suatu rekaman, kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal waktu. 2. Ciri manipulatif atau manipulative property. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif, kejadian yang memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu yang lebih singkat, 5-10 menit. 3. Ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian tersebut
disajikan kepada sejumlah besar peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Oke, dengan itu disimpulkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa. Sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung. Keberadaan media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar karena dengan adanya media pembelajaran, guru atau pendidik akan mudah dalam menyampaikan materi dan juga siswa akan lebih mudah untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru atau pendidik. 3. Ciri media yaitu ciri fiksatif atau fixative property, ciri manipulatif atau manipulative property, dan ciri distributif atau distributive property. Macam-macam media pembelajaran diantaranya dilihat dari jenisnya, media auditif, media visual, dan media audiovisual. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.